suaranya ya. Oke, biasanya masalah-masalah jiwa pada lansia ini sifatnya masalah-masalah psikososial. Kalau nggak salah waktu itu Pak Pami pernah memberikan di minggu-minggu sebelumnya tentang ASKEP pada pasien dengan psikososial ya. Nah, Bapak Ibu, pernah dulu saya sampaikan bahwa asuhan keperawatan jiwa itu kan dari rentang ya Pak, rentang dari mulai sehat sampai sakit ya. Kalau di situ rentangnya kita adaptif, maladaptif ya. Kemudian dimulai dari 0 tahun, sampai dengan lansia. Nah, di sini sekarang saya akan bahas tentang ASKEP pada lansianya. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya apa yang terjadi pada lansia dan kenapa masalah gangguan jiwa terjadi pada lansia. Kita ini dulu ya, review dulu materi tentang lansia. Saya besarkan aja. Kita review dulu materi tentang lansia ya, bahwa proses lansia atau proses menua atau disebut aging ya adalah suatu penurunan kondisi fisik ya, psikologis maupun sosial, yang hal ini akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa ya secara khusus pada lansia. Jadi kalau dilihat dari pengertian ini ya, dengan adanya proses menua itu pasti lansia ini akan merasa ada suatu penurunan ya, baik kondisi fisik maupun psikologis maupun sosial. Pertama, kondisi fisik kita lihat bahwa lansia itu terjadi penurunan seluruh organ-organ tubuh ya, pastinya akan menyebabkan keterbatasan dia atau kebatasan organ tersebut untuk melakukan fungsinya. Misalnya aja pernapasan ya, sudah mulai pernapasannya juga sudah mulai melambat ya, kemudian nadinya ya, kemudian tekanan darah dan seterusnya ya. Kalau tekanan darah ini biasanya dia akan meningkat ya. Kemudian eliminasinya juga pasti akan menurun ya. Jadi dia sudah nggak mampu lagi menahan kemih ya, sesuai dengan orang normal kapasitas 500 ml ya, mungkin dia 200, 300 ataupun 100 sudah merasakan ingin berkemih. Bahkan ada yang terjadi inkontinensia urin atau beser ya. Kemudian dari aspek psikologis, biasanya lansia mengalami masalah-masalah fisik menyebabkan dia takut ya, dia merasa harga diri rendahnya sudah mulai terancam, kemudian dia merasa putus asa ya karena juga kondisi fisiknya menurun, kemudian ketidakmampuan dia untuk melakukan aktivitas, kemudian juga dari aspek finansialnya dia biasanya sudah mulai menurun pendapatannya, dan secara sosial ya, hubungan sosial juga dia sudah mulai terbatas. Nah, hal itu membuat biasanya lansia ini cemas ya, stres, ataupun tadi ya mengalami perasaan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Kemudian sehingga hal ini semakin hari ya, semakin lama kalau tidak diperhatikan dan keluarga tidak paham tentang kesehatan jiwa yang pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya, ini akan menyebabkan juga pada lansia ya tadi bergeser mulai dari adaptif menjadi psikososial. Psikososial ini tadi salah satu yang sudah saya sampaikan, adanya stres ataupun cemas ya, cemasnya cemas sedang, kemudian ada putus asa, tidak berdayaan, kemudian harga diri rendah situasional, kemudian ada PTSD ya, jadi post trauma distress syndrome. Nah, ini semua bisa terjadi pada lansia. Untuk itu kita mesti memperhatikan, walaupun lansia itu tidak banyak beraktivitas di luar, tetapi hal ini menyebabkan dia menjadi merasa tidak berharga tadi, atau dia merasa tidak berguna untuk hidupnya. Nah, kita akan bahas ya masalah-masalah kesehatan jiwa ini, ilmunya yang mempelajarinya adalah psikogeriatri. Kalau geriatri itu mempelajari tentang penyakit-penyakit pada lansia. Kalau gerontologi ini ilmu
apa sih itu lansia atau apa sih itu aging atau apa itu menua ya. Kalau psikogeriatri ini ilmu yang mempelajari gangguan jiwanya pada lansia. Jadi apa aja yang terjadi pada lansia ya atau penyakit-penyakit apa nanti bisa kita lihat di sini. Nah, ada 4 ciri pasien geriatri dan psikogeriatri. Ini ada 4 ciri ya, artinya lansia sudah mengalami gangguan, baik gangguan secara fisik maupun psikologis ya. Ini bisa kita lihat bahwa dia biasanya menampakkan gejala-gejala atau tanda-tanda keterbatasan fungsi tubuh yang berhubungan dengan makin meningkatnya usia. Ada juga yang usianya juga sudah very old, juga dia masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas. Tetapi untuk yang masuk ke dalam area geriatri dan psikogeriatri adalah yang keterbatasannya memang yang aktivitasnya terbatas ya dengan semakin meningkatnya usia. Kedua, biasanya akumulasi dari penyakit-penyakit degeneratif. Misalnya dia udah punya gula, dia ada lagi selain gula, dia menyebabkan penyakit jantung atau penyakit jantung menyebabkan ada stroke juga. Dan itu kumpulan penyakit-penyakit itu banyak ya pada lansia. Kemudian biasanya lansia ini dependent, tergantung ya, dia nggak mandiri, apapun dia nggak bisa lakukan sendiri, jadi harus dengan bantuan. Ini membuat semakin tua semakin dia tergantung sama orang, dan hal itu menjadi hal yang menakutkan buat dia jika tidak ada orang yang merawatnya. Kemudian menarik diri bisa disebabkan karena dia kurang bergaul, karena dia merasa dirinya tidak berharga atau tidak berguna, dan dia memang di sini memang dia membatasi sendiri hubungan sosialnya, jadi secara sengaja ya. Kemudian hal-hal yang menimbulkan gangguan keseimbangan ya, di sini biasanya lansia ada yang bingung ya, kemudian panik, depresi ataupun apatis, diem aja kalau apatis tuh ya. Jadi kalau nggak kita stimulus, dia tidak akan bereaksi, tidak akan bicara, tidak akan melakukan aktivitas. Nah, ini biasanya 4 ciri pasien-pasien dengan ciri kalau kita mau mendiagnosis lansia dengan itu tadi ya, masalah-masalah geriatri dan psikogeriatri. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa dari lansia itu sendiri? Ini banyak ya. Yang pertama adalah kondisi fisik tadi, dengan menurunnya. Ada juga kan kita bandingkan ya, ada lansia dengan kondisi tersebut sama-sama dia nggak ada masalah dengan penurunan, ada ya. Kita jangan nggak boleh menyamaratakan. Setiap lansia pasti akan gangguan jiwa, itu nggak begitu. Karena apa? Mereka punya coping mekanismenya masing-masing. Artinya mereka punya pertahanan diri yang berbeda-beda. Bagi lansia yang pertahanan dirinya baik, dia akan survive. Artinya tidak terpengaruh oleh kondisi fisik. Nah, bagi lansia yang memiliki mekanisme coping yang rentan ya, ini udah pasti kondisi fisik ini akan mempengaruhi hal tersebut. Kemudian bisa juga didukung oleh tadi keluarga. Jadi support sistemnya dia bagus, keluarganya bagus, tetangganya bagus ya, sahabat-sahabatnya bagus, itu dia tidak akan terjadi ini. Jadi kembali penurunan kondisi fisik ini salah satunya, tapi kembali tadi bahwa bagaimana lansia ini menilai atau menerima hal tersebut. Kemudian yang kedua, penurunan fungsi dan potensi seksual ya. Hal ini juga bisa mempengaruhi ya. Kembali tergantung kepada bagaimana penerimaan lansia terhadap kondisi. Kenapa ya? Karena memang penurunan fungsi ini kan salah satu kebutuhan biologis ya. Jadi itu ya, jadi bisa aja itu menjadi masalah buat lansia. Kemudian ketiga, perubahan aspek psikososial ya, sudah pasti karena dia sudah mulai aktivitasnya menurun ya. Dia mungkin tidak bekerja lagi, atau mungkin dengan penyakit tertentu sehingga dia tidak bisa kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ataupun dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan seperti sedia kala.
perubahan yang terkait dengan pekerjaan tadi ya, harusnya bekerja dia nggak bekerja sehingga tadi nggak punya teman ya, bisa juga kehilangan pasangan tadi itu yang aspek psikososial ya, harusnya dia memiliki istri atau suami atau mungkin dia berpisah dari anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Sudah pasti kalau sudah lansia kan peran-perannya digantikan oleh orang-orang yang lebih muda. Nah, hal ini juga sebagian bisa diterima oleh lansia, sebagian mungkin tidak bisa diterima oleh lansia. Jadi dia merasa ya tadi bisa saja tidak berguna atau merasa tidak bermanfaat lagi bagi lingkungannya. Nah, ini bisa dilihat dari slide saya berikutnya. Biasanya kalau fisik itu tenaganya sudah mulai kurang, energinya menurun, kulitnya makin keriput, giginya makin tanggal, dan tulang makin rapuh. Hal ini menyebabkan kita semakin mengurangi aktivitas kita ya, dan bagi lansia-lansia tertentu dia akan stres dengan kondisi ini. Jadi dia belum menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisinya. Kemudian untuk penurunan fungsi seksual ya kita bisa lihat ya, semakin dia lansia memang semakin banyak masalah terhadap kondisi ini ya. Yang pertama adalah buat pasien-pasien normal ya, pasti untuk untuk lansia normal ini frekuensinya mungkin yang frekuensinya yang jarang mungkin ya, jarang. Ada juga mungkin pasangannya yang sudah tidak lagi mau memenuhi kebutuhan ini, atau pasangannya mungkin berpisah ya dan seterusnya. Jadi banyak hal. Kemudian untuk penyakit-penyakit tertentu juga seperti jantung ya, kemudian gangguan-gangguan metabolisme ini akan menyebabkan penurunan terhadap potensi seksual. Ya, kemudian untuk yang wanita, vaginitis ya, untuk yang pasien-pasien gangguan metabolisme biasanya pasien-pasien dengan diabetes ya. Enggak lansia saja dia menurun, apalagi sudah kondisinya tambah usia ya. Kemudian di sini ada yang kekurangan gizi, kemudian prostatektomi ya, ini juga mempengaruhi hubungan tersebut, dan penggunaan obat-obat steroid, tranquilizer ya, dan antihipertensi ini bisa menyebabkan masalah-masalah potensi seksual. Kemudian faktor psikologis ini banyak ya. Tadi yang saya bilang ada kehilangan pasangan, ada malu ya atau tabu kalau dia menceritakan tentang masalah seksualnya. Ini juga bisa menjadi masalah psikologis ya, artinya pasangan ini tidak saling terus terang gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian bosan mungkin karena tidak banyak aktivitas lagi. Kemudian bisa juga terjadi disfungsi seksual karena perubahan hormon dan masalah-masalah tadi kejiwaan, bisa cemas atau depresi. Nah, itu akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah lain, salah satunya adalah fungsi seksual. Kemudian untuk aspek psikososial itu sendiri di sini bisa dilihat ya, dari fungsi kognitifnya seperti apa. Kita lihat kalau dia lansianya wawasannya luas ya, dia mungkin tidak akan mengalami masalah-masalah ini karena dia paham arti dari kehilangan ya, arti dari perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian untuk fungsi psikomotoriknya ya biasanya terkait dengan tadi ya aktivitas yang dia lakukan. Kalau dia semakin kurang ya pasti dia semakin stres, atau tadi ya biasanya tingkah lakunya itu gesit ya, atau aktif sekali sekarang semakin menurun atau menjadi lamban. Itu juga bisa menyebabkan stres buat lansia. Kemudian di sini masalah-masalah kepribadian atau tipe-tipe kepribadian pada lansia ya. Nah, ini bisa kita lihat juga. Jadi tergantung ya, dia juga punya tipe kepribadian. Jadi kalau tipe kepribadiannya yang sifatnya memang dia tergantung atau dependen sama orang ya, memang itu yang akan lebih beresiko atau lebih rentan terjadi masalah-masalah kesehatan jiwa. Untuk yang tipe kepribadian konstruktif ya buat lansia, ini biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, dia tenang dan mantap sampai tua. Jadi tadi yang saya bilang, tidak semua lansia
akan mengalami gangguan jiwa ya. Nah, untuk tipe-tipe kepribadian yang konstruktif ini dia artinya tidak beresiko. Jadi dia lebih lebih enjoy ya menjalani masa-masa lansia dengan aktivitas yang dia paham harus terbatas ya, kemudian juga sosial tetap dia laksanakan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain juga tetap terpenuhi. Nah, untuk tipe kepribadian mandiri, nah ini agak beresiko karena dia biasanya ini kadang-kadang mandirinya itu berlebihan gitu ya. Jadi ini yang paling juga ditakutkan karena dia biasanya akan mengalami post power syndrome. Jadi dia biasanya itu karena awalnya dia tadi seseorang yang sangat-sangat mandiri, sehingga di akhirnya pun dia merasa seperti itu. Jadi dia kadang tidak menerima bantuan dari orang lain. Nah, itu yang akhirnya nanti merugikan dirinya sendiri. Misalnya si lansia tersebut sudah nggak mampu, tapi dia nggak mau bicara atau nggak mau ngomong dan nggak mau terus terang. Nah, ini yang juga menyebabkan rentan atau bahaya juga buat lansia tersebut. Kemudian untuk yang tergantung ini juga beresiko ya, karena kalau tergantung itu udah jelas semuanya yang memenuhi adalah orang lain. Mungkin akhirnya nanti kasihan keluarga ya, nggak bisa kemana-mana, atau keluarga nggak mungkin kelelahan ya untuk merawatnya karena ini terlalu dependen. Jadi apapun itu harus dipenuhi oleh orang lain, nggak bisa dirinya memenuhi sendiri. Walaupun dengan keterbatasan tetap biasanya lansia akan memenuhi beberapa kebutuhan sendiri. Jadi kalau kita lihat ini di sini total care. Jadi sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang keempat, tipe kepribadian bermusuhan. Nah, ini juga rentan. Senangnya berantem, ya, hidupnya nggak puas. Padahal sudah punya A, sudah punya B, tapi nggak puas juga, ya, nggak bisa mengerem keinginannya. Jadi sudah nggak punya pendapatan, masih juga sering belanja, masih juga biasanya pergi-pergi ya, akhirnya juga menyusahkan keluarga dan akhirnya ya perekonomiannya menjadi tidak stabil ya, dan ini menjadi juga permasalahan dalam keluarga. Dan tipe kepribadian yang kritik diri, nah ini biasanya hidupnya susah gitu ya. Susah karena apa? Setiap hal apapun dia selalu kritik ya. Jadi akhirnya orang lain juga nggak mau menolong, nggak mau membantu. Karena apa? Setiap dia membantu, nanti akhirnya tidak puas lansia tersebut menerimanya. Nah, ini juga sangat rentan terhadap masalah-masalah kesehatan jiwa. Nah, jadi kalau dilihat dari kondisi lansia ya, sebetulnya kita bisa lihat tadi. Jadi kelompok-kelompok lansia mana sih yang beresiko atau rentan terhadap masalah-masalah jiwa. Kita tahu bahwa yang pertama itu dia fight ya, atau dia strong, dia kuat menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu semua termasuk ke golongan 1 ya. Kalau dari sekarang sudah mulai ada yang tipe-tipe yang lain ya, diperbaiki dari sekarang. Jangan tergantung sama orang. Jangan merasa paling benar, paling mandiri, tidak tergantung sama orang. Dan jangan juga tadi ya terlalu sensi ya. Nah, itu dikurang-kurangin. Jadi nanti pada saat lansia tidak susah dengan diri kita sendiri gitu. Ya. Kita lanjut ya. Ada yang mau tanya nggak Bapak Ibu? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Pak Andi, Pak Namin, Pak Rohini, semua jelas? Ya, tadi jadi persiapan untuk menjadi orang tua tadi ya Bu ya, harus sampai gampang gitu ya. Iya. Sehingga nanti pas iya, emang Bu, iya, karena personality ini kan nggak bisa kita rubah semudah membalik tangan gitu ya. Memang ya, ibu-ibu ini kan sini semua memiliki kepribadian yang sudah terbentuk ya sejak lahir sampai sekarang. Namun bila kita sadari kan ibu punya Johari Windows tuh. Ibu punya jendela kan, ada 4 jendela tuh. Jadi ibu mulai kurangi jendela yang tertutup ya, mulai kita bercerita sama orang, mulai kita minta pertolongan sama orang, mulai menghargai orang dan seterusnya. Nah, itu bisa memperbaiki kualitas personality kita. Jadi kepribadian kita bisa
kita rubah dengan cara belajar dari orang lain, menghargai orang lain, dan kita bisa mengevaluasi diri kita, ya. Seperti yang sudah pernah di sesi sebelumnya saya sampaikan Johari Windows, ya, Bapak Ibu masih ingat nggak materinya? Bukunya masih lecek atau masih baru nih buku catatannya? Atau belum di print materinya ya? Itu Bu, sebagian materi dulu sudah pernah disampaikan. Iya, betul. Waktu mata kuliah psikologi. Betul, waktu itu Bu Lisa, saya, dan tim juga sudah menyampaikan, ya. Nah, itu dibuka-buka lagi, Bu. Kan kita itu belajar sinambungan, ya, Bu, ya. Jadi pelajaran yang dulu jangan dihilangkan atau dibaca, dipahami. Itu tidak akan pernah hilang. Pasti akan nempel sampai sekarang. Karena itu nanti akan terus, ya. Ini nanti Ibu habis jiwa, nanti Ibu kan masuk ke lahan gitu ya, atau praktek. Nah, itu nanti banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kita gunakan yang bersamaan dengan ilmu keperawatan jiwa. Ya. Oke, nanti dibuka-buka lagi ya, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, perubahan pada pekerjaan, Bapak Ibu paham ya pastinya. Biasanya bekerja terus langsung tidak bekerja. Nah, itu bisa membuat stres, sudah pasti. Jadi dari sekarang ya mungkin kalau yang memang sudah berkecukupan sih ya nggak masalah ya, setelah pensiun dia menerima pensiunan yang cukup, itu nggak masalah. Tapi bagi yang nggak punya pensiunan, dari sekarang ya dipersiapkan apa kegiatan sebelum masa itu datang gitu ya. Jadi dipersiapkan kira-kira mau apa. Yang suka bikin buku ya bikin buku ya, yang suka di klinik ya di klinik, atau Bapak Ibu nanti sudah tua diberikan ilmu-ilmunya kepada mungkin anak, cucu, ataupun keponakan atau siapapun yang nanti itu bisa Bapak Ibu delegasikan kepada orang yang dipercaya, dan itu akan menambah income Bapak Ibu juga, artinya tidak mengurangi. Itu biasanya sangat pelik ya, masalah-masalah gangguan jiwa lansia itu pelik. Karena apa? Banyak yang akhirnya dia terlantar dan akhirnya menjadi gembel atau gelandangan. Nah, itu awalnya lansia masuk di gangguan jiwa kebanyakan seperti itu. Biasanya dari ekonomi yang kurang, kemudian dia jadi gelandangan, dan akhirnya kita ambil, pas kita tanyakan dan seterusnya, masalahnya apa? Nggak kerja. Ya, kemudian anak-anaknya pun demikian, dan akhirnya memang tidak bisa dimerawat. Ya, jadi kita sendiri persiapkan diri kita juga untuk menua. Jadi menuanya juga menua yang normal, yang sehat jiwa ya, sehat juga ekonominya. Benar nggak, Pak Rohimi? Pak Andi, iya nih yang udah punya klinik nih, luar biasa deh ya. Saya nanti belajar banyak ya. Saya juga di tahun ini juga mempersiapkan, walaupun belum memasuki usia 50 tahun, tapi kita coba menggeluti beberapa bidang ya, yang itu walaupun tidak membuat kita menjadi rich, kaya kata orang ya, minimal survive untuk makan, untuk kita punya pegangan gitu ya. Karena saya sampaikan ini Bu, usaha tetap rezeki itu Allah yang ngatur, betul. Tapi untuk ada usaha itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya, betul. Nah, banyak Bu lansia-lansia yang kita lihat nih, yang di panti-panti yang mengalami gangguan jiwa, memang dia nggak punya pekerjaan. Kemudian dia yang kedua memang tidak memiliki keinginan untuk berjuang. Jadi tadi itu tipenya tergantung, kan ada anak, kan ada suami, dan seterusnya. Jadi memang semua kita harus ikhtiar, kita harus lakukan beberapa alternatif. Karena salah satunya itu yang paling banyak Bu. Kemudian yang kedua nih saya sampaikan sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menganggap nih, mungkin yang sekarang punya ayah, punya ibu yang sudah lansia. Jangan anggap mereka nggak butuh, nggak butuh uang. Masalahnya seringnya di situ. Bapak Ibu merasa udah saya kasih beras, udah saya kasih uang belanja gitu ya, cecepin itu duit untuk lansia nih, untuk jajan misalnya, itu dia sangat senang. Karena apa? Dia merasa dihargai. Itulah dulu dia bekerja, sekarang dia dapat dari Bapak Ibu ya sebagai anak, itu luar biasa. Itu penghargaan buat dia, walaupun dia tidak bekerja, tetapi dia memperoleh itu dari anaknya, itu dia senang sekali. Itu salah satu yang paling mudah aja, yang untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Kasih sayang udah jelas, tapi kadang-kadang kita gini, bukan saya sudah nengok ibu saya, sudah sayang, sudah apa,
tapi lupa ternyata uang itu juga jadi masalah yang paling krusial buat lansia. Apa karena dia mungkin dia simpan, dia pengen kasih ke cucu ya, dia pengen kasih untuk apa dan sebagainya, itu kadang kita suka lupakan. Nah itu jangan sampai hal itu terlupakan oleh kita ya, walaupun sedikit. Karena itu tadi penghargaan terhadap pekerjaan. Kita lanjut. Perubahan peran sosial masyarakat, dia pasti sudah tidak lagi mengikuti kegiatan ya yang kegiatannya mungkin yang harus menghabiskan tenaga ataupun waktu yang lama. Biasanya dia akan mengurangi, kalau sholat ya dia pasti ke masjid ataupun dia ke gereja ya. Tapi untuk kegiatan yang lain, misalnya ya mungkin panitia di dalam berbagai kegiatan dia sudah mulai kurangi. Ini nggak ada masalah ya, tapi jangan sampai langsung diberhentikan secara tiba-tiba ya. Nanti ya kita sebagai warga masyarakat juga jangan langsung si bapak siapa nih Pak siapa lagi yang saya sebut cuma bertiga aja nih, Pak Andi, Pak Roimi, Pak Nabi misalnya. Atau pagi misalnya udah pensiun, kita bilang gini, udah pagi besok diganti aja jadi Pak RT, udah pensiun jadi dia juga udah nggak banyak kegiatan. Jangan langsung begitu ya, jadi berikan kesempatan buat lansia tetap melaksanakan itu, tapi dibantu oleh wakilnya yang aktif ya. Jadi seperti itu Bu, memperlakukan lansia. Jadi jangan langsung karena sudah lansia langsung diputus hubungannya gitu ya. Nah, dia juga akan patah hati ya Bu ya, atau Bapak Ibu. Merasa tidak berguna jadinya. Betul. Jadi nanti timbulnya adalah harga diri rendah situasional karena kita yang membuat itu ya, karena kita yang membuat dia menjadi tidak berharga. Kemudian di sini masalah jiwa yang sering terjadi pada lansia yang pertama adalah ansietas, cemas. Lansia itu bentar-bentar stres dan akhirnya menimbulkan ini tadi, cemasnya ringan, akhirnya lama-lama menjadi sedang ya. Dan akhirnya dia sering termenung, nangis, sedih ya karena Bapak Ibu nggak pernah memperhatikan ya. Harusnya kalau pagi, kalau sore ditelepon ya, atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya ditelepon ya. Kalau yang jauh orang tuanya ditanyakan sudah makan, gimana kondisinya, sehat, itu udah senang dia ya. Nggak pagi Pak Namin, iya senang kan ditelepon, besok mau dibawain makan apa? Iya betul Bu. Ini enggak, sebulan sekali baru ditelepon ya. Nah apalagi kalau tabungannya diisi, senang banget. ya sedikit-sedikit Bu, begitu Bapak ya, jangan cuma dikasih sayang aja Bapak Ibu ya. Tetap tapi tidak banyak sesuai dengan kemampuan. Kemudian harga diri rendah situasional ini juga sering. Jangan misalnya dia mau cuci piring, jangan Nek, jangan Mbah, jangan Oma. Nah, kemudian dia mau nyapu, jangan, nanti ini mau ngepel, jangan gitu ya. Nah semuanya jangan, akhirnya dia gini, ya boleh ya. Dan depresi. Nah ini kalau sudah masalah stresnya banyak ya akhirnya dia depresi. Misalnya tadi anaknya nomor 1 nggak pernah nelpon, anaknya nomor 2 misalnya belum bekerja, anak nomor 3 dan seterusnya. Itu jadi banyak sekali. Belum penyakitnya dia. Nah itu bisa menyebabkan depresi ya. Depresi ini kan jadi dia nggak mau menceritakan kepada orang lain. Nah ini akhirnya saking banyaknya semuanya ditahan, ditekan, nggak diceritakan, dan akhirnya nanti suatu ketika muncul dia bisa aja melakukan tindakan yang kita mungkin nggak bakal berpikir bahwa dia bisa melakukan hal tersebut ya, karena tadi depresinya sudah berat dan akhirnya dia melakukan istri ya, pasangan, kehilangan anak, cucu ya,
Kehilangan itu bukan berarti kondisi kematian, bisa saja pindah, bisa saja berpisah sementara ya, dan seterusnya. Ataupun kematian tadi ya. Oke, itu slide terakhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu, sebelum kita masuk ke sesi berikut. Kita sudah pakai Zoom yang kita berbayar ya, jadi nggak perlu ulang-ulang lagi. Kita sudah ada 2 Zoom, jadi Bapak Ibu kalau mau presentasi minta linknya sama koordinator, nanti kita yang akan memberikan ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa bisa lama ya Zoom-nya ya. Pak Rohimi, Pak Andi, Bu Enda. Ini Abong siapa nih namanya? Abong Sari siapa? Pak Komala. Oh, Bu Komala, iya. Iya. Bu Ada Komala 2 pagi, Pak Nami. Hadir. Saya nggak pernah disebut, Bu. Saya nggak pernah disebut. 2 orang lagi, Bu. Oh, Pak Rudi. Iya, baik. Lutfi sama Esther. Saya hadir, Pak. Oh iya, ada 2. Oh, 2 yang belum masuk ya? Iya, Pak Jaini, Sama Esther. Pak Ruli. Hadir, Bu. Iya. Pak Hadir, Bu, saya hadir. Hadir, Bu, saya hadir. Iya, Bill. Kemudian Pak Nur Yasin dan Bu Agus Santi ya. Oke, yang belum 2 ya Pak Andi ya. Ya, Lutfi Bu Esther sama Mbak Esther. Pak Amir ada, Pak Amir ya. Ya, Ini termasuk paling banyak untuk hari ini, Bu. Pak Amir belum kayaknya ya. Amir tadi udah Untuk hari masuk, ini, Bu. Bu. Oh, paling banyak nih hari ini. Iya. Karena materinya jiwa ya Pak ya. Takut nggak bisa ya. Yang ya baiknya Kayaknya suka japri negur, Bu. Kenapa? Tipennya Kenapa, suka Pak Andi? negur japri dan laporan absennya Oh, kan berarti nggak ada ketahuan. Tuh. Jadi absennya yang rajin, nah itu nanti akan membedakan poin absen Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sehat terus. Sebelum kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut materi kedua ya. Ibu. Saya akan share dulu.